Apa kabar para pemirsa? Saya Tuan Amsir, kini akan mengikuti Warta Berita PTS tanggal 18 Agustus. Sebelumnya, dalam platform advokasi kebijakan publik, ada warga yang mengajukan sistem 3 hari libur dalam sepekan yang didukung oleh banyak netizen, namun tidak ada kelanjutan. Usai diskusi di unit eksekutif. Namun salah satu klinik pemeriksaan kesehatan di kota New Taipei mulai bulan Juli menjadi instansi pertama yang memberlakukan sistem tersebut tanpa mengubah program upah gaji dan kesejahteraan. Perawat membantu warga mengatur berbagai pemeriksaan kesehatan dan memberikan penjelasan pendidikan kesehatan. Klinik pemeriksaan kesehatan di kota New Taipei ini menjadi pelopor pertama. Semua karyawan diizinkan bekerja 8 jam sehari di bawah kondisi gaji yang sama. Mereka hanya perlu kerja 18 hari per bulan yang sama dengan 3 hari libur dalam 1 minggu. 工作跟生活是都要并重的，所以我觉得说，把工作集中之后，事实上我们效率也会提升。 Selama 2 tahun masa operasi klinik, lebih dari 60 staf medis telah meninggalkan pekerjaannya. Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi staf medis, mereka mengadakan uji coba istirahat mingguan 3 hari mulai Juli tahun ini dengan mengonsentrasikan volume pemeriksaan pada 4 hari Sabtu dan 14 hari kerja. Tak disangka, tidak hanya memenuhi kebutuhan pasien, namun juga memberi karyawan lebih banyak liburan dan memastikan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. 我们把所有的工作量集中在18天来做，我们的目标是1个月能够做到520个肠胃镜，我们还是7月还是做到了。政府对于在面对这个医护人员的困境以及缺口的时候，那应该要提出什么样的一个对策来提升法律上的保障？那我相信这才是关系着民众就医品质最重要的一环。 Layanan yang diberikan oleh institusi medis yang ada menjadi semakin beragam dan tidak dapat diterapkan dalam satu paket. Namun dengan menciptakan lingkungan kerja yang ramah, kita dapat mempertahankan staf medis yang unggul dan mempertimbangkan kualitas perawatan medis bagi masyarakat. Laboratorium Fakultas Teknik Kimia NTU terjadi ledakan dan kebakaran pada hari kemarin. Api baru padam selang setengah jam usai pertolongan. Insiden ini menyebabkan 9 pelajar terluka dan diantar ke rumah sakit. 2 diantaranya adalah pelajar asing. Pihak NTU menjelaskan bahwa para mahasiswa tengah melakukan riset pemanasan minyak kimiawi, di mana hal tersebut adalah hal yang biasa. Dalam video terlihat api terus berkobar dan asap mengepul di udara. Laboratorium pada Fakultas Teknik Kimia di NTU terjadi kebakaran tanggal 17. Satuan Pemadam Kebakaran Kota Taipei segera mengutus 20 unit mobil pemadam untuk mengatasinya. Total tercatat ada 9 mahasiswa, termasuk 2 pelajar asing yang diantar ke rumah sakit. 2 diantaranya alami luka bakar dan 7 terdesak inhalasi. Saat ledakan terjadi, para mahasiswa tengah melakukan uji coba pemanasan minyak kimiawi umum. Dosen mengkonfirmasikan jika insiden tidak berhubungan dengan pembuatan baterai litium. Namun apa yang menyebabkan ledakan saat riset, pihak universitas juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena internet lamban, prajurit patroli laut di Pulau Taipei menggunakan sinyal China Mobile untuk dapat akses ke internet, di mana hal ini telah turut menimbulkan keraguan akan keamanan nasional. NCC menjelaskan akan meminta Chunghwa Telkom untuk melakukan perbaikan. Merujuk pada data yang dikirim dari satelit, terlihat pihak Tiongkok tengah melakukan pembangunan landasan pacu di Laut Tiongkok Selatan, tepatnya di Pulau Zhongjian di Kepulauan Paracel, di mana langsung memberikan dampak terhadap Vietnam. Karena sambungan internet terlalu lambat, dilaporkan bahwa hampir semua prajurit patroli laut yang ditempatkan di Pulau Taiping menggunakan roaming untuk terhubung ke sinyal China Mobile untuk akses internet, menyebabkan masalah keamanan nasional. Setelah Chunghwa Telkom menginvestasikan 7 juta dolar Taiwan untuk membangun sarana 2G di Pulau Tongsa dan Pulau Taiping pada 2013, mereka menginvestasikan 30 juta dolar Taiwan lagi pada 2017 untuk menyediakan layanan 3G dan 4G melalui transmisi satelit, namun sinyalnya masih buruk. Taiwan Radical Wings menunjukkan bahwa prajurit yang menggunakan sinyal Tiongkok untuk sambungan internet merupakan krisis keamanan nasional. Juga tidak tertutup bagi Tiongkok untuk mengambil kesempatan dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi. Menurut gambar satelit yang diungkapkan oleh jaringan berita militer Amerika, The War Zone, Tiongkok diduga membangun landasan pacu di Pulau Zhongjian di Pulauan Paracel dan mungkin mengerahkan drone ketinggian menengah jangka panjang untuk melakukan pengawasan. Vietnam yang berada di sekitarnya akan mengalami dampak utama. 除了这个刚刚提到的这个在海洋的这个巡逻跟维权之外，那它无人机当然也有助于这个掌控这个周边的像一些这个美国海军的一些这个海上的动态等等，甚至作为这个长程飞弹的这个目标的搜索跟这个标定使用。 Tiongkok telah mendirikan 4 bandara di Laut Tiongkok Selatan. Penggunaan bandara Pulau Zhongjian masih perlu dimonitor. Jika drone anti kapal selam dikerahkan, tidak menutup kemungkinan dapat digunakan untuk memantau gerak-gerik kapal perang Amerika.
Sebuah pesawat pribadi yang tengah terbang menuju Selangor, Malaysia diberitakan jatuh di jalan dan menabrak mobil yang ada pada tanggal 17 kemarin, di mana telah menewaskan 10 orang termasuk kru kabin dan pengemudi mobil. Kini aparat yang berwenang tengah melakukan pencarian kotak hitam. Pada lokasi jatuhnya pesawat di sebuah jalan utama di Shah Alam di Malaysia, terlihat jalan dan lapangan rumput yang gosong, bahkan masih ada sebagian yang mengepul asap. Merujuk pada media setempat, tersebar daftar nama korban di sosial media, di mana di dalamnya mencakup politikus dan anggota Dewan Eksekutif Malaysia, Johari Harun juga dikonfirmasi tewas. Pesawat pribadi ukuran kecil ini diberitakan terbang dari Pulau Wisata Langkawi menuju Selangor, di mana jatuh di sekitar desa Elmina. Saat pesawat hendak mencapai daratan, tidak menyalakan alarm pertolongan, namun untuk izin mendarat juga telah diberikan. Karena terjadi serangkaian aksi demo yang diikuti dengan pembakaran kitab suci Al-Quran di Swedia dan aparat yang berwenang tidak menghentikannya telah memicu emosi dan kutukan dari dunia umat muslim di dunia. Tanggal 17, Satuan Keamanan Swedia juga telah menaikkan level waspada ancaman terorisme hingga ke level 4 guna mengantisipasi serangan balasan. Pekan lalu, organisasi Al-Qaeda juga telah menyerukan akan melakukan serangan terhadap Swedia. Sejumlah demonstrasi anti-Islam berkobar di Swedia tahun ini dengan aksi pembakaran Al-Quran di depan umum. Akibatnya, tindakan ini tidak hanya menyulut kemarahan umat Islam, organisasi Al-Qaeda juga menyerukan serangan ke Swedia akhir pekan lalu yang memicu Swedia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan teroris. Swedia dan Denmark, salah satu negara dengan tingkat kebebasan tertinggi di dunia, mengizinkan kritik perorangan terhadap agama dan tidak melarang pembakaran kitab suci. Namun dalam setahun terakhir, ancaman serangan teroris yang dibawa oleh unsur-unsur kekerasan Islam meningkat. Kedutaan Swedia di Lebanon dilempar bom Molotov minggu lalu, untungnya tidak meledak. PM Swedia menunjukkan bahwa meskipun legal, bukan berarti tindakan seperti ini pantas dilakukan. Och det är inte regeringens uppgift att recensera den, utan vi har den vi har. Gunnar Strömmer har tidigare beskrivit att vi analyserar ordningslagen för närvarande och ser om det finns skäl att göra förändringar i den. Men det är ett traditionellt lagstiftningsarbete. Så när jag säger att människor ska besinna sig så betyder det att jag tycker att allt som är lagligt inte är lämpligt. Swedia telah memperkuat kontrol perbatasan sejak 1 Agustus. Dewasa ini banyak negara barat memperbarui peringatan wisata ke Swedia. Tanggal 26 Juli, Amerika Serikat juga mengimbau warga untuk waspada saat mengunjungi Swedia. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Harimau Sumatera di Jerman. Kita susul lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.